Kamu pernah nggak merasa semua orang di dunia kayaknya bersatu buat ngehalangin kebahagiaanmu? Aku Mira, dan cerita ini tentang dosa masa lalu yang nempel kayak noda kopi di duster favorit. Susah banget dihilangin. Bahkan ketika aku udah berusaha jadi versi terbaik dari diri sendiri. Malam itu aku duduk di depan jendela kos. Air hujan mengalir di kaca. Aku cuma bisa melamun. Rasanya hidup ini kayak nonton sinetron, tapi sayangnya aku pemeran utamanya. Dan plotnya gak pernah happy ending. Semua berawal dari keputusan nekatku menikah dengan Gibran. Dia laki-laki paling baik, sabar, dan punya senyum yang bikin hari-hariku terang. Tapi satu hal yang gak aku miliki, restu dari ibunya, Bu Ratna. Entah kenapa, setiap aku bertamu senyum Bu Ratna selalu setengah. Tatapannya tajam, kata-katanya berlapis-lapis makna. Aku paham, beliau belum bisa memaafkan masa laluku. Masa lalu yang pernah salah langkah, pernah jatuh dalam pelukan orang yang salah, pernah berada di posisi yang dianggap rendah oleh sebagian orang. Gibran selalu bilang, "Aku percaya sama kamu, Mi. Masa lalu itu bukan cermin masa depan." Tapi kamu pasti ngerti, kata-kata kayak gitu meski tulus kadang gak cukup buat membuat hati tenang. Apalagi kalau tiap pulang ke rumah mertua, aku ngerasa kayak sedang diadili. Setiap suapan di meja makan, Bu Ratna selalu punya cara nyindir halus. Kadang aku dibikinin teh tapi diisi setengah. Kadang lauk favoritku gak pernah muncul di meja. Aku pernah coba menenangkan diri, mungkin aku harus sabar. Harus nunjukin ke Bu Ratna aku Mira yang baru, bukan Mira yang dulu. Tapi ternyata namanya luka kadang gak gampang sembuh walau udah ditutupin dengan berbagai alasan. Malam itu aku belum bisa tidur. Aku nyalain lampu kecil di kamar, pandangi cermin. Aku lihat Mira versi dulu dan Mira yang sekarang kayak saling bertengkar di bayangan. Aku pernah jatuh, pernah salah, tapi aku juga pernah bangkit. Tapi dunia kayak gak pernah lupa dosa-dosa yang udah aku bayar mahal. Kadang aku iri sama perempuan lain yang hidupnya gampang aja dapat restu. Kadang aku nyalahin diri sendiri. Kenapa harus jatuh cinta sama Gibran? Kenapa harus bertahan walau tahu jalannya gak mulus? Tapi cinta memang sesederhana itu kan? Kadang kita milih berjalan di jalan berlumpur asal sama orang yang bener. Aku curhat ke Cindy, sahabatku sejak SMA. Dia selalu jadi tempat pelarianku tiap hatiku mumet. Mi, kamu harus kuat. Restu itu gak bisa dipaksa, tapi bukan berarti usaha kamu sia-sia. Ibu Gibran mungkin bawa luka juga dari masa lalu, kita gak tahu. Aku mengangguk walau jawabanku cuma lirih. Aku udah capek jadi bulan-bulanan masa lalu. Aku ingin sekali aja Bu Ratna lihat aku seperti dia lihat anaknya sendiri. Besoknya aku masuk dapur lebih pagi. Aku coba bikin masakan favorit Bu Ratna dari resep yang aku pelajari malam-malam lewat YouTube. Aku pakai daster tipis warna coklat muda, berharap tampil rapi dan berkesan baik. Tapi ketika aku antar sarapan ke meja, Bu Ratna cuma bilang lirih, "Gak semua dosa bisa dicuci cuma pakai air mata, Mir." Aku diam, jantungku serasa dijepit. Aku tahu, aku gak bisa memaksa dia menerima aku. Tapi, bukankah setiap orang pantas dapat kesempatan kedua? Aku keluar rumah, berdiri di halaman, menatap pohon mangga yang sedang berbuah di pagar seberang. Aku mikir, kapan ya aku bisa panen restu dari Bu Ratna? Sampai kapan aku dihukum masa lalu yang gak pernah dialami sendiri? Kadang aku pengen pergi, lari sejauh-jauhnya dari semua ini. Tapi aku tahu, selama aku mencintai Gibran, aku harus siap bertarung setiap hari. Melawan stigma, melawan luka, melawan bayangan Mira yang dulu. Kamu yang dengerin cerita ini pasti ada juga yang pernah ngalamin. Pernah tersandung dosa masa lalu dan sulit bangkit. Karena dunia terlalu suka mengingatkan. Jangan bosen dengerin aku, karena ceritaku ini baru mau mulai. Tunggu sampai kamu tahu, kadang restu gak datang dari permintaan, tapi dari keberanian untuk tetap bertahan, meski dihantam ombak masa lalu berkali-kali. Setelah pagi itu, aku benar-benar ngerasa seperti orang asing di rumah sendiri. Kadang saat aku duduk di ruang tamu sambil mengaduk teh atau lipat baju, suara detik jam dinding terdengar sangat jelas, lebih nyaring dari percakapan siapapun di ruangan itu.
Gibran selalu berusaha menenangkanku, memeluk dan mencoba meyakinkan aku kalau semua akan baik-baik saja. Tapi yang namanya luka lama kadang sembunyinya lebih jago daripada harapan yang tumbuh baru sehari. Aku mulai menyembuhkan diri dengan berbagai cara. Cuma untuk gak terlalu mikirin sindiran Bu Ratna yang kadang keluar tanpa sadar atau mungkin memang disengaja. Aku masak banyak macam makanan, ku cekin cucian lebih detail, bahkan berkali-kali ngepel rumah sampai lantainya kinclong seperti kaca. Semua itu kulakukan bukan sekedar ingin dipuji, tapi lebih ingin membuktikan kalau aku layak. Gibran sendiri pun mulai kelihatan letih. Setiap malam dia menunggu aku di sofa ruang TC, menanyai keadaan, membiarkan aku bersandar di bahunya. Kadang dia mendengarkan sambil mengecek laptop pekerjaan, tapi telinganya selalu terbuka buat keluh kesahku. Mi, aku ngerti kamu capek, tapi aku yakin waktu yang akan bicara nanti. Aku hanya mengangguk sambil mengecup tangannya. Salah satu cara kami saling menguatkan tanpa perlu banyak kata. Sementara itu, Cindy selalu rajin ngecek kabarku lewat chat dan kadang video call. Mir, jangan pernah merasa sendiri. Orang bisa menghakimi, tapi yang tahu isi hati kamu ya cuma kamu saja. Jangan biarkan mereka matikan cahaya baru yang kamu nyalain sendiri. Katanya sekali waktu pas aku curhat sambil berlinang air mata. Aku tahu Cindy benar, tapi namanya perasaan gak gampang dicuekin. Ada saatnya aku menangis sambil menyembunyikan suara, hanya agar tidak didengar Bu Ratna dari kamarnya. Malu? Iya, tapi lebih malu lagi rasanya kalau jatuh di mata sendiri. Di sela keheningan, aku sering mendapati Bu Ratna memandangku diam-diam. Tatapannya susah ditebak, kadang mengandung iba, kadang juga seperti memendam kemarahan. Pernah suatu pagi, aku sendirian di dapur menyiapkan sarapan. Bu Ratna tiba-tiba masuk diam-diam, mengaduk-aduk teh buat dirinya sendiri. Aku menunggu ada kata-kata keluar. Tapi lama sekali beliau hanya berdiri di pojok, menatap isi gelasnya. Akhirnya ia bicara pelan. Kadang orang cuma lihat yang di luar, gak peduli seberapa keras kau meminta dia mengerti. Aku menahan nafas lama-lama. Rasanya seperti berdiri di pinggir jurang, satu langkah salah bisa jatuh gak bersisa. Aku lalu bicara perlahan. Saya gak minta lupa, Bu. Saya cuma ingin kesempatan buat membuktikan diri. Beliau tidak langsung menjawab, menghela nafas sekali, lalu pergi membawa cangkir tehnya. Meninggalkan aku dengan air mata yang hampir jatuh tapi segera aku bendung. Hari-hari berlalu, aku jarang keluar rumah. Lingkungan baru, ibu mertua yang dingin, dan keluarga Gibran yang sebagian jarang bicara, membuat hari-hariku lebih sunyi dari biasanya. Di balik semua itu, aku tahu aku harus bertahan. Kadang di malam-malam sepi, aku menyalakan lampu kecil di kamar dan menulis jurnal. Aku tuliskan semuanya, ketakutanku, kemarahanku, harapanku untuk mendapat restu. Aku bahkan menulis surat untuk Bu Ratna yang tak pernah aku berikan, karena takut isinya dibaca sebagai keluhan bukan permohonan hati. Setiap kali aku menulis, aku seperti menanam bibit penerimaan dalam-dalam. Aku sadar, kadang restu butuh waktu, seperti benih yang gak bisa tumbuh dalam satu malam. Tapi jujur, semakin keras aku berjuang, semakin besar rasa lelah itu datang. Pernah aku iseng berdiri lama di depan kaca kamar, pakai ras terbaling tipis warna lavender. Berusaha terlihat santai dan cantik, walau air mata tumpah diam-diam. Kadang Gibran memelukku erat. Aku bangga sama kamu, Mi. Gak semua istri bisa sekuat kamu. Aku tahu dia tulus, tapi dalam hati aku pengen banget teriak. Aku juga ingin punya mertua yang memanggilku Nak tanpa ragu. Aku ingin sekali bisa duduk bareng di ruang tamu tanpa atmosfer tegang, tanpa harus mengatur setiap langkah atau mengukur setiap kata. Kamu pasti paham rasanya jadi tamu di rumah sendiri. Rasanya aneh, ingin pergi tapi gak punya arah lain. Ingin bertahan tapi takut luka makin dalam. Rasanya seperti terus berputar-putar dalam lingkaran yang sama, menunggu pintu restu sedikit saja terbuka. Malam semakin larut, kadang aku hanya tiduran memandang langit-langit kamar, berharap suara Tuhan lebih jelas daripada suara hatiku sendiri. Aku tidak marah, aku hanya lelah, tapi lelah ini belum cukup kuat untuk membuatku pergi. Karena aku percaya, selagi aku mau berjuang, aku pantas untuk kesempatan kedua, bukan hanya di mata dunia, tapi juga di mata keluargaku sendiri. Terkadang luka itu tidak kelihatan. Aku masih mencoba jadi istri yang sempurna di depan Bu Ratna. Setiap pagi aku bangun lebih awal,
memastikan rumah bersih, sarapan siap, dan baju Gibran selalu rapi di lemari. Aku tidak ingin Bu Ratna menemukan celah untuk menganggap aku lalai. Tapi sekeras apapun aku berusaha, tetap ada saja sudut yang kosong. Senyumnya yang gak penuh, pujiannya yang hanya setengah, dan tatapannya yang selalu seolah menimbang masa lalu. Di dapur, kadang aku cuma jadi bayangan. Aku tahu resep-resep favorit yang dulu Gibran suka. Tapi ketika aku masak, lauk-lauk itu tidak pernah benar-benar jadi pujian. Rasanya beda, kata Bu Ratna. Walau aku sudah mengikuti resep video YouTube dengan seksama, aku tidak tahu apa memang rasanya yang salah atau memang restu itu sudah diputus sejak awal. Aku hanya diam, kadang tersenyum pelan, menahan air mata di balik lelehan minyak goreng. Ada masa di mana aku ingin menyerah. Aku buka laman-laman Google, cari tahu tentang cara meluluhkan hati mertua, tips istri diterima keluarga, sampai doa-doa supaya restu terbuka. Semuanya kelihatan gampang di artikel. Tapi saat dipraktekkan, nyatanya semua lebih rumit dari yang pernah dibayangkan. Pernah aku mencoba ajak Bu Ratna bicara dengan hati-hati, mencari celah di sela-sela kegiatan rumah. Tapi jawabannya seringnya hanya anggukan atau kadang jawaban datar. Aku tahu, aku belum benar-benar diterima. Masa lalu memang sulit dilepaskan dari pandangan beliau. Cindy terus jadi penjaga akalku di balik layar. Kami sering telepon malam-malam, membicarakan segala kemungkinan dan harapan. Mir, kamu harus mulai jaga jiwamu juga. Jangan biarkan semua beban ada di pundakmu sendiri. Aku tahu, Cindy benar. Tapi rasanya menolak beban itu pun bukan pilihan. Aku sudah terlanjur jadi bagian dari keluarga ini. Dan aku tidak mau Gibran ikut terluka kalau aku mundur atau menyerah. Gibran, di sisi lain, tetap berusaha jadi peredam konflikku dengan ibunya. Kadang dia ajak aku keluar, makan malam di restoran kecil, atau sekedar jalan kaki di taman dekat rumah. Aku tahu, kamu lelah Mi, tapi jangan pernah berpikir kamu sendirian. Aku peluk dia erat, berusaha mengisi celah kosong dengan kasih sayang. Hanya saja, selalu ada rasa gagal di sudut hati. Karena aku gak bisa membuat Gibran benar-benar bahagia kalau hubunganku dengan ibunya terus dingin seperti sekarang. Di malam-malam tertentu, aku suka duduk sendiri di balkon, cuma pakai tank top putih dan celana pendek olahraga. Udara malam terasa sejuk, tapi hati tetap hangat-hangat dingin. Aku menatap lampu-lampu tetangga yang nyala satu persatu, mendengarkan suara TV dari rumah sebelah, berharap suasana sepi itu bisa menenangkan batinku. Aku mencatat segala rasa di buku harian digital, menuliskan harapan kecil supaya aku bisa cukup kuat sampai restu itu benar-benar datang. Pernah juga, di suatu malam, Bu Ratna masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Matanya menyapu ruangan, lalu berkata pelan, "Ibu dulu juga pernah salah jalan, Mira. Tapi hidup memang begitu. Kadang butuh waktu lebih buat kembali ke jalan yang benar." Kata-kata itu tidak langsung membuatku lega. Tapi setidaknya aku tahu beliau bicara tentang dirinya, bukan hanya tentang aku. Aku balas dengan senyum pelan. "Mungkin kita sama-sama belajar, Bu." Hari-hari setelah itu sedikit berubah. Aku merasakan Bu Ratna agak lebih lunak. Kadang dia menanyakan resep, kadang bertanya keperluanku di pasar. Belum sepenuhnya dekat, tapi aku bersyukur. Gibran terlihat lebih tenang. Cindy makin sering main ke rumah, dan aku punya sedikit ruang untuk bernapas. Kamu yang dengar cerita ini, pasti pernah kan ngerasain perubahan yang pelan kayak angin sore. Perubahan itu kadang cuma seulas senyum kecil, kadang cuma ucapan terima kasih yang singkat. Tapi buat aku itu cukup. Minimal jadi tanda bahwa perjuanganku mulai ada hasilnya, walau baru sekecil harapan. Aku tahu restu itu bukan hadiah instan. Aku tahu masa lalu itu berat. Tapi setiap detik yang aku lalui, aku belajar jadi Mira yang lebih mampu mencintai diri sendiri, berani minta maaf kepada diri sendiri, dan mau mengakui bahwa aku juga berhak diterima sekecil apapun bentuknya. Ada titik di mana kamu cuma bisa tertawa pada kerasnya hidup, bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya sadar bahwa tidak semua hal bisa dikontrol. Hari-hariku mulai berubah pelan.
Hubungan dengan Bu Ratna tidak lagi terasa setegang dulu, walau kadang tetap ada sisa-sisa dingin di sela interaksi kami. Aku sudah berhenti mencoba terlalu keras. Aku memilih jadi diri sendiri karena aku lelah menjadi bayangan pahit masa lalu. Hari Minggu pagi, aku dan Gibran duduk di teras rumah. Aku pakai daster tipis warna biru muda, rambut digelung asal, menikmati angin pagi yang lembut sambil menyeruput kopi. Gibran mengambil tanganku. Akhirnya ya, kita bisa santai walau sebentar. Aku tersenyum. Bu Ratna keluar menengok taman, lalu dengan suara lembut bertanya, "Mira, nanti siang kamu mau ikut belanja ke pasar?" Ajakan sederhana itu membuatku terharu. Dulu aku yang selalu menawarkan, sekarang sebaliknya. Buat orang lain mungkin ini sepele, tapi buatku itulah permulaan yang aku tunggu-tunggu. Di pasar, aku dan Bu Ratna memilih sayur bersama. Di tengah ributnya pedagang, kami saling berdiskusi tentang lauk apa yang enak dimasak sore itu. Aku memperhatikan bagaimana Bu Ratna menawar harga, sesekali tersenyum lebar kepada penjual yang sudah mengenalnya. Di momen itu, aku bisa melihat sisi hangat dari ibu mertua yang selama ini hanya aku kenal setengah. Dulu, ibu juga suka ke pasar sama ibu mertua, Mir. Kadang saling diam, kadang malah debat cuma gara-gara bawang daun. Katanya sambil tertawa lirih. Aku ikut tertawa, lega akhirnya bisa berbagi tawa dengannya. Sore harinya saat kami masak di dapur, suasana benar-benar berbeda. Aku mulai percaya, usaha dan waktu memang penyembuh terbaik. Gibran beberapa kali masuk dapur, pura-pura minta cicip masakan padahal hanya ingin memastikan suasana baik-baik saja. Aku dengan bles tipis dan rok mini berasa cukup percaya diri untuk bercanda ringan dengan Bu Ratna. Kami masak bersama, berbagi resep, bahkan sesekali membahas masa lalu, bukan untuk mengungkit, tapi sebagai cerita yang akhirnya bisa diterima dengan tawa kecil. Cindy mampir menjelang maghrib membawa 2 box donat dan senyuman senakal biasanya. "Mir, aku dengar tadi ibu ngajak kamu ke pasar. Akhirnya ya, bibit restu mulai tumbuh juga," katanya setengah berbisik setengah berteriak kegirangan. Aku dan Gibran hanya tertawa, sementara Bu Ratna mengangguk kecil menahan senyum di sudut bibirnya. Malam hari, ketika semua sibuk dengan kegiatan masing-masing, aku merenung di balkon kamar. Aku mengenakan tank top dan celana pendek favorit, duduk menyandarkan tubuh ke kursi rotan tua, menatap langit yang mulai gelap. Dalam benakku, aku mengulang semua perjuangan yang terjadi. Dari air mata, doa tanpa suara, rasa takut, marah, sampai akhirnya pelan-pelan berubah menjadi rasa tenang dan penerimaan. Kadang aku bertanya pada Tuhan, kenapa restu terasa sulit? Tapi malam itu aku dapat jawaban yang tenang dalam hatiku sendiri. Mungkin bukan restu yang telat, tapi aku yang perlu lebih banyak belajar memahami, menerima dan memaafkan diriku sendiri. Aku sadar semua orang berhak mendapat kesempatan kedua, dan kadang butuh waktu lebih lama untuk melihat harapan benar-benar tumbuh. Kamu yang mungkin sedang menunggu restu dari siapapun di hidupmu, jangan berhenti jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kadang, restu memang bukan hadiah instan. Ia butuh kesabaran, proses, bahkan pengorbanan. Nikmati tiap langkahnya, sambut setiap perubahan kecil, dan jangan pernah menyerah walau luka masa lalu sering datang tanpa permisi. Pada akhirnya, aku tersenyum sendiri di balkon, merasa jauh lebih tenang. Restu memang belum sepenuhnya sempurna, tapi hubungan perlahan berubah. Aku tahu malam ini bintang di langit lebih mudah dihitung daripada kesalahanku di masa lalu. Tapi yang penting, aku sudah memaafkan diriku sendiri terlebih dahulu. Setahun lewat sejak aku dan Gibran menikah. Kalau kamu tanya ke aku hari ini, apakah luka masa lalu benar-benar bisa hilang? Aku akan jawab jujur, mungkin tidak sepenuhnya. Tapi aku belajar, luka yang dipeluk dengan ketabahan dan dicatat jadi pelajaran, perlahan berubah jadi kekuatan baru. Sekarang, hidupku tidak lagi sesuram dulu. Restu memang bukan hadiah sekali klik, tapi perjalanan yang akhirnya dapat aku rayakan pelan-pelan. Kamu tahu, aku dulu takut banget bicara ke diri sendiri. Takut mengakui kelemahan yang terlalu sering kusembunyikan dari dunia. Tapi kini, aku bisa berdiri di depan cermin pakai daster tipis atau blouse mencolok, memandang mata sendiri dan bilang, "Mira, kamu gak salah memilih bertahan."
Bu Ratna kini sudah bisa menatapku lebih penuh meski tetap dengan caranya sendiri. Kami tidak pernah membahas luka lamaku secara gamblang, tidak pula terdengar kata maaf atau terima kasih secara gamblang. Tapi suasana hangat di meja makan setiap pagi sudah cukup jadi tanda bahwa sembuh itu benar-benar nyata, walau prosesnya perlahan dan sering disertai tangis dalam doa. Gibran, dia tetap pria sederhana yang aku pilih, yang berani berjalan pelan waktu dunia solid sekali menerima kita. Ia sudah lebih ceria, lebih santai, dan tak lagi khawatir meninggalkan aku dengan ibunya walau cuma sebentar. Stigma dari keluarga maupun omongan tetangga perlahan lenyap. Dan aku sadar, selama aku dan Gibran saling percaya dan bersandar, badai manapun terasa lebih mudah diterjang bersama. Aku makin sering menghabiskan sore bersama Sahira dan Cindy. Kami ngeteh di teras sambil ngobrol soal kerjaan, masa depan, atau sekadar tertawa mengenang kegilaan waktu SMA. Cindy bilang, akhirnya hidupmu ndak drama lagi Mir. Tapi jangan lupa, kamu boleh banget cerita kisahmu ke dunia. Supaya orang-orang kayak kita tahu bahwa masa lalu itu bukan kutukan, tapi proses bertumbuh. Aku tersenyum, menepuk pundaknya dan berjanji pada diri sendiri akan menceritakan kisahku tidak hanya untuk menyembuhkan diri, tapi untuk semua perempuan yang masih terjebak bayang-bayang masa lalu. Ada hari-hari ketika air mata tiba-tiba jatuh, bukan lagi karena sakit, tapi karena terharu, betapa aku tidak pergi ketika semua alasan untuk meninggalkan sangat besar. Di balkon kamar, di bawah langit jingga, aku sering berdoa diam-diam agar restu ini terus bersemi. Bukan hanya untukku tapi juga untuk siapapun yang pernah merasa tidak cukup layak dicintai. Dosa masa lalu memang tidak gampang hilang. Kadang dunia suka lupa bahwa manusia punya kemampuan berubah dan meyakinkan dirinya sendiri untuk jadi lebih baik. Aku, Mira yang dulu pernah salah, kini berdiri lebih tegak. Aku tahu, setiap luka ada umurnya. Dan setiap perjuangan mencari tempat di hati orang lain akan selalu menimbulkan lelah. Tapi lelah itu, aku pastikan tidak sia-sia. Kamu yang dengar ceritaku mungkin saat ini sedang di tahap yang sama. Kau masih bertanya, apakah luka lama akan selesai? Apakah restu memang pantas diperjuangkan? Percaya deh, jawaban itu gak akan datang dari luar sebelum kamu sendiri berdamai dengan diri sendiri. Jangan ragu, jangan malu, jangan takut mengulang salah. Dunia kadang kejam memperingatkan, tapi selama kamu tahu dirimu pantas, pelan-pelan bahagiamu akan datang. Sekarang, aku cuma mau bilang, jangan pernah biarkan dosa masa lalu menutup pintu masa depan. Berjuanglah, jatuh, bangkit, jatuh lagi, tetap perjuangkan cinta dan dirimu sendiri. Kalau restu belum juga datang, gak apa-apa. Kadang waktu memang harus berjalan lebih lama. Kadang luka memang perlu dipeluk lebih erat. Tapi selalu ada cahaya di balik ketekunan dan ketulusanmu. Akhir dari kisahku, aku, Mira, pernah tersandung dosa, menikah tanpa restu, bertahun-tahun dihantui masa lalu yang berat. Tapi hari ini aku berdiri, bahagia dalam perjuangan yang belum selesai. Dan aku yakin kamu juga pasti bisa. Kalau kamu merasa kisahmu hampir sama, jangan lelah jadi diri sendiri. Kalau kamu perlu teman cerita, aku di sini, siap dengerin dan berbagi kisah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan jangan lupa, setiap luka selalu bisa berubah jadi kekuatan. Asalkan kamu terus berjalan, walau selangkah demi selangkah.